Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyapa kita lewat kebenaran firman-Nya. Pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran yang seringkali dilupakan oleh kita sebagai orang dewasa. Kalau anak-anak dari kecil itu mereka seringkali diajarkan untuk saling berbagi. Waktu kecil kita mengajarkan kepada mereka kalau hidup bersama dengan teman-teman, apa yang kamu punya, belajarlah untuk berbagi kepada orang lain. Begitu juga dengan keponakan saya yang cukup banyak ketika saya pulang ke Jakarta setiap tahun. Kemudian saya mengajak salah satu dari keponakan saya untuk pergi berbelanja. Saya membelikan mereka makanan kecil, memberikan mereka mainan. Selalu aja di antara mereka akan menyebutkan semua nama dari sepupu-sepupu mereka. Yang menandakan bahwa saya pun harus mengingat mereka dan dia pun ingin berbagi makanan ataupun mainan kepada mereka. Kepada sepupu-sepupunya yang ia sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang dewasa, kita juga seringkali lupa bahwa hidup bersama di dalam Tuhan itu adalah hidup di dalam rasa saling berbagi, saling mengasihi, dan saling memperhatikan. Bicara tentang saling, itu artinya adalah kita memberikan apa yang kita punya, begitu juga secara timbal balik orang akan memberikan apa yang mereka punya. Kehidupan jemaat mula-mula menggambarkan kehidupan saling ini dengan sangat indah. Mereka dikatakan bahwa di dalam persekutuan mereka itu sehati dan sejiwa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat demikian. Sehati dan sejiwa, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka itu adalah satu hati, satu pikiran. Artinya mereka memiliki satu persepsi, satu cara pandang, satu pemahaman yang sama tentang arti menjadi jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan sebagai bukti bahwa mereka itu adalah satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Dikatakan bahwa segala sesuatu, tidak ada satupun di antara mereka yang menahan milik mereka sendiri untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, segala sesuatu itu adalah milik kepunyaan bersama. Alkitab juga mencatat bahwa mereka bahkan menjual segala sesuatu yang mereka miliki untuk dibagi-bagikan, untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk mencukupkan kehidupan saudara-saudara mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman yang semakin individualis hari ini, bicara tentang saling berbela rasa, saling berbagi, itu menjadi semakin lama semakin pudar. Banyak orang semakin egois, banyak orang semakin individualis. Bahkan banyak orang juga yang dengan serakahnya apa yang bukan miliknya ingin direbut menjadi miliknya. Tetapi tentu kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak demikian. Kita diajarkan untuk mengingat bahwa bukti kasih kita itu adalah dengan kita memberi. Bukti kasih kita itu adalah dengan kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Pepatah umum mengatakan bahwa kita bisa memberi apapun dan melakukan banyak hal tanpa mengasihi. Betul, ada banyak orang yang memberi dengan motivasi yang berbeda untuk mendapatkan penghormatan, mendapatkan pujian, mendapatkan ketenaran. Tetapi orang Kristen yang mengasihi, yang memiliki kasih Tuhan di dalam hidupnya, tidak mungkin kasih itu mereka miliki tanpa mereka tuangkan, tanpa mereka keluarkan, tanpa mereka curahkan lewat pemberian bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan kita, saya ingin mengajak kita belajar bahwa setiap hari Tuhan mencukupkan kita dengan berkat yang Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi seringkali yang harus kita latih adalah kepekaan kita untuk melihat di sekitar kita. Ada orang-orang yang membutuhkan, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan kehadiran kita. Dan bukti kasih kita bisa kita tunjukkan lewat bagaimana kita bisa memberikan waktu kita, memberikan pelayanan kita, memberikan energi kita, bahkan memberikan uang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dia bukan hanya memberikan waktunya, dia bukan hanya memberikan hatinya yang penuh dengan belas kasihan, bahkan seluruh hidupnya dia sudah berikan bagi kita. Yang dituntut dari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih kita itu adalah dengan memberi apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Karena itu saya yakin setiap kita bisa melakukannya.
Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya sesuatu untuk bisa kita berikan, untuk kita bisa bagikan satu dengan yang lain. Karena dengan kehidupan yang menyatakan kasih lewat saling berbagi, itulah kehidupan komunitas Kristen bisa menikmati kasih Tuhan, kekeluargaan yang hangat di dalamnya, dan ada rasa syukur yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.